Mereka yang tinggal di Jakarta, terutama di Jakarta Utara, mungkin udah gak asing sama cerita kelam dari daerah Kramat Tunggak ini. Beruntung masyarakat tidak gentar untuk melawan dan mengusahakan hal yang lebih baik untuk daerah mereka. Inilah Jakarta Islamic Center. Keberadaannya bukan cuma merubah tanah hitam menjadi putih, tapi juga menjadi harapan baru untuk kemajuan dan pusat peradaban agama Islam di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Bukan cuma itu aja guys, tempat ini juga punya banyak kegiatan positif loh, apalagi di bulan Ramadan kali ini. Nah, biar tahu keseruannya, tonton terus ya, jalan-jalan sore sambil jajan pasti seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana puasanya hari ini? Pasti lancar kan? Sebentar lagi udah waktunya untuk berbuka puasa. Sayang banget kalau sampai batal. Dan gue doain untuk semuanya yang menjalankan ibadah puasa, termasuk dengan gue juga, semoga ibadahnya lancar sampai di hari kemenangan nanti. Gak ada yang bolong-bolong. Amin. Dan karena sebentar lagi udah waktunya untuk berbuka puasa, sambil ngabuburit, gue Chris berbicara kembali hadir di Jalan-Jalan Sore Sambil Jajan Pasti Seru, yang pastinya akan menemani lo semua selama 30 menit ke depan untuk menghabiskan waktu menunggu berbuka puasa atau biasa kita sebut dengan ngabuburit. Kita sebagai generasi muda, kalau bicara ngabuburit, jangan sampai ngabuburit kita itu hanya sekedar jalan-jalan, tapi kita nggak ngapa-ngapain berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat, ya nggak? Dan di Jalan-Jalan Sore kali ini, Chris berbicara akan mengajak kalian semua untuk menambah ilmu, menambah inspirasi, atau mungkin bisa menjadi informasi untuk kalian semua. Apalagi kalau bicara soal bulan Ramadan nih, ada berbagai macam tempat yang wajib banget untuk kita kunjungi, apalagi untuk menunggu waktu berbuka puasa. Dan tempat di mana Chris berdiri ini adalah salah satu tempat yang bisa dikatakan sebagai tempat yang paling adem, enak, buat ibadah khusyuk banget. Bangunannya indah dan besar banget. Karena sekarang ini, Chris berbicara lagi ada di Jakarta Islamic Center. Dan selama bulan Ramadan nih, Jakarta Islamic Center selalu ada kegiatan yang pastinya menarik banget. Dan kalau bicara soal kegiatan, Chris juga penasaran nih, kegiatan apa aja sih yang selalu ada di selama bulan Ramadan di Jakarta Islamic Center? Langsung aja kita ngobrol bersama orang yang mengelola Jakarta Islamic Center. Seperti apa keseruannya? Seperti apa kegiatannya? Ikutin terus Jalan-Jalan Sore Sambil Jajan Pasti Seru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Pak, saya tadi udah keliling-keliling di Jakarta Islamic Center nih. Saya udah keliling-keliling, saya udah lihat-lihat tadi udah nonton parade, bahkan udah lama banget, saya betah banget nonton parade. Kalau boleh tahu itu namanya parade apa Pak? Itu karnaval Tarhib Ramadan. Oke. Karnaval yang dilaksanakan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nah kalau boleh tahu ini tujuan awalnya karnaval itu diciptakan sebenarnya untuk apa sih Pak? Tujuannya itu adalah untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada para peserta. Yang peserta itu supaya dengan datangnya bulan Ramadan ini mereka termotivasi untuk giat melaksanakan ibadah gitu. Itu pesertanya itu siapa aja tuh Pak? Pesertanya terus kurang lebih berapa total pesertanya Pak? Pesertanya itu terdiri dari para pelajar, baik dari TK atau PAUD, kemudian SD, SMP, dan SMA. Juga ada dari remaja masjid, ibu-ibu majlis taklim, dan organisasi kepemudaan atau remaja. Awal mula cerita diadakannya itu pertama kali di tahun berapa itu Pak? Itu setiap tahun diadakan? Setiap tahun diadakan. Setiap tahun? Nah, Wow. setiap tahun diadakan. Memang Jakarta Islamic Center ini sebelumnya adalah tempat prostitusi di Jakarta ini ya, bahkan ini tempat terbesar se-Asia Tenggara. Oleh karena itu cukup menjadi perhatian kita juga semua, baik dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat, termasuk tokoh-tokoh agama, para ulama pada saat itu.
Sehingga bagaimana supaya tempat yang menjadi tempat prostitusi ini diubah begitu. Maka atas usulan para ulama, kemudian juga memang bekerja sama dengan pemerintah pada saat itu gubernurnya Pak Sutioso, maka diubahlah yang tadinya tempat prostitusi itu menjadi Jakarta Islamic Center ini. Gitu. Ada bangunan ruangan-ruangan apa lagi nih yang wajib saya kunjungi nih di ruangan di Jakarta Islamic Center ini nih, Pak? Oh, alhamdulillah, memang bangunan di sini cukup lengkap ya. Kalau kita lihat di latar belakang kita ini ada gedung bisnis. Gedung bisnis. Yang di dalamnya ada convention hall yang cukup megah gitu ya. Kemudian di sebelah belakang kita ini ruang ibadah utama atau masjid ya, Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Kemudian di sebelah sana ada gedung sosial budaya, yang di dalamnya ada gedung teater yang bisa kita menonton film-film Islami, drama dan sebagainya gitu. Dan di bawahnya ada perpustakaan. Wah, Pak, terima kasih banyak nih, saya udah boleh banyak nanya-nanya, udah boleh main-main. Nanti saya mau ke situ bisa ya, Pak ya? Bisa ke perpustakaan maksudnya? Iya, ke perpustakaan. Bisa. Boleh Bisa siap. baca-baca di sana gitu sambil ngadem-ngadem ngabuburit. Betul, nungguin buka puasa. Nanti sama Bapak atau gimana, Pak? Saya kebetulan ada rapat. Nanti Mas Kris diantar oleh Pak Paimun, beliau bagian perpustakaan. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Guys, kita lanjutkan lagi petualangan kita di Jalan-Jalan Sore edisi spesial Jakarta Islamic Center. Seperti apa keseruannya? Tetap di Jalan-Jalan Sore sambil jajan, pasti seru. Guys, balik lagi di Jalan-Jalan Sore, masih barengan Kris berbicara dan kita masih berada di Jakarta Islamic Center. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sempat ngobrol bersama dengan Bapak Ma'arif, dan sekarang kita akan menuju ke salah satu ruang yang udah direferensi ini, yaitu perpustakaan dan auditorium. Dan rencananya kita akan bertemu dengan salah satu pengurus dari Jakarta Islamic Center juga di sana. Penasaran seperti apa keseruannya? Ikutin terus di Jalan-Jalan Sore sambil jajan, pasti seru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Bapak dibantu? Paimun. Iya, saya sendiri. Wah, kebetulan tadi saya lagi pengen nyari Bapak Paimun. Cuman saya lihat tadi saya belum orangnya yang mana gitu kan, bingung. Terus saya akhirnya nyari-nyari buku dulu. Iya. Wah, senang banget nih Pak Paimun. Mau nanya nih Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sebenarnya perpustakaan ini tujuan diadakannya di JIC ini apa nih Pak? Ya, sejak berdirinya Jakarta Islamic Center, memang perpustakaan sudah dirancang sejak awal harus ada. Oke. Kenapa? Visi kita kan menjadi pusat peradaban Islam. Peradaban itu 3 hal. Jadi ada aspek intelektual, head. Yap. Nah, hal yang pertama, 3 hal kita bilang ini. Head, heart, hand. Head, heart, dan juga hand. Jadi ciri peradaban itu ada 3 tadi. Jadi aspek intelektualnya dapat, dia harus tercerdaskan. Intelektual. Kemudian ada akhlak, adab yang baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada karya tangannya, kreativitas tangan yang diwujudkan. Kalau boleh tahu juga nih Pak, orang-orang yang datang ke perpustakaan di Jakarta Islamic Center ini, apakah hanya pelajar, apakah hanya mahasiswa-mahasiswa, ataukah masyarakat umum pun boleh gitu Pak? Iya, perpustakaan ini memang agak unik ya. Unik kenapa? Kalau dalam kacamata perpustakaan umum, ini dibilangnya perpustakaan umum. Karena kita semua orang bisa masuk ke sini. Tapi dalam kategori perpustakaan nasional, dianggap perpustakaan khusus karena kelompok agama. Yang paling banyak atau paling sering datang dan meminjam buku atau membaca, sekedar membaca di perpustakaan ini tuh segmentasinya di mana Pak? Tahun 2008, perpustakaan kita ini dianggap sebagai perpustakaan dengan jumlah pengunjung terbanyak. Nah, itu penelitian dari Kementerian Agama DKI Jakarta ya. Jadi dari seluruh masjid di Indonesia,
masjid ini memiliki perpustakaan dengan jumlah pengunjung terbanyak. Rata-rata 100 lebih gitu ya pengunjungnya. Dan dominan memang anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ya Pak ya? Nah, kita nggak pernah bikin publikasi mana-mana, tapi kita sangat surprise, mereka yang kesini sangat banyak. Oke. Sabtu Minggu pun kita buka. Tadi saya sempat keliling-keliling nih sebelumnya, terus saya sempat ngeliat kalau nggak salah ada bagian Kids Corner dan Sakinah Corner. Iya. Kalau ini tuh maksudnya corner apa nih Pak, kalau bisa dijelasin? Sebenarnya ada 3 lagi, satu lagi itu Betawi Corner. Oke. Jadi Kids, kita ada Sakinah, Betawi Corner. Betawi Corner. Kids itu karena kita siapin area khusus untuk anak-anak di sana, mereka bisa main, duduk segala macam. Kemudian Sabtu Minggu kita ada program mendongeng, ada mewarnai. Jadi anak-anak tuh bisa ke sini sambil bareng orang tuanya. Nah, kemudian karena anak-anaknya terpisah, orang tuanya hadir, ya kita paketkan ada program Sakinah Corner. Keluarga, kita kasih motivasi, kasih konsultasi tentang keluarga-keluarga Islam, sehingga menjadilah join antara Sakinah dan Kids Corner. Bapak Paimun ditahan dulu nih Ya. jawabannya, nanti kita akan lanjutkan obrolan lagi. Tapi kalau dari tadi kita memperhatikan apa yang diucapkan oleh Bapak Paimun ini, Islamic Center, Jakarta Islamic Center di khususnya ya Pak ya, ingin dijadikan pusat peradaban. Ada 3 aspek tadi ya. Ya. Dan kalau kita bicara soal Islamic Center, tidak hanya Jakarta Islamic Center, tapi ada begitu banyak Islamic Center yang ada di seluruh dunia. Seperti apa? Kita lihat, ini dia cuplikannya. Guys, Islam mungkin menjadi agama mayoritas di Indonesia dan beberapa negara lain. Dan bukan hal yang mengherankan kalau Islamic Center mudah ditemukan dengan berbagai fasilitas yang bagus dan memadai. Tapi kalau Islamic Center ada di negara dengan minoritas warganya beragama Islam, itu baru nggak biasa guys. Termasuk yang berikut ini nih. Adam Center atau All Dulles Area Muslim Society di Virginia, Amerika Serikat. Salah satu Islamic Center terbesar di Amerika ini udah ada dari 3 dekade yang lalu loh guys. Tempat ini jadi ikon tempat berkumpulnya banyak komunitas muslim dari berbagai negara. Mulai dari muslim Asia, Afrika, orang-orang Latin, Arab, dan pastinya muslim Amerika. Sama seperti Islamic Center pada umumnya, di sini pun ada kegiatan dakwah dan pendidikan bagi komunitas muslim Virginia. Gak cuma itu aja guys, di sini pun ada sarana pendidikan dan summer camp untuk anak-anak setiap tahunnya. Nah, itu dia tadi berbagai macam Islamic Center yang ada di seluruh dunia. Kedepannya Pak, harapannya atau mungkin pengembangannya Pak, pengembangan dari Jakarta Islamic Center dalam waktu dekat atau jangka panjang yang paling diharapkan gitu, apa sih Pak? Ya, tahun 95 kita sudah bertemu dengan direktur Muslim Art ya dari Muslim Louvre Prancis ya. Bahwa kita akan mengembangkan sebuah museum Islam Jakarta di sini. Wow. Tempatnya di lantai atas, 2 lantai. Nah, dan itu sudah disetujui oleh Pemda DKI, sudah support oleh DPRD juga. Dan baru kemarin hari Jumat kita bertemu dengan Bapak Sandiaga Uno untuk membicarakan progres dan implementasi program museum ini. Jadi kalau ada museum ini akan melengkapi aspek intelektual dan perpustakaan kita dan menguatkan peran Jakarta Islamic Center sebagai sebuah etalase Islam rahmatan lil alamin. Sandiaga Uno udah setuju, Bapak Basuki Cahayapurnama juga udah dibangunnya sama, wah pokoknya mantep. Pak, terima kasih banyak. Siap. Udah mau waktunya buka puasa ngomong-ngomong Pak. Saya kayaknya mau cari-cari makan deket-deket sini gitu ya. Boleh ya Pak ya? Boleh, banyak Ini bukunya mungkin saya akan tahun sini nggak aja apa saya bawa nanti. dulu. Boleh. Saya pinjam nanti saya taruh KTP. Terima kasih banyak Terima ya Pak. kasih. Hey, guys, penasaran seperti apa keseruan kita di jalan-jalan sore? Segmen berikutnya kita akan mencari makanan untuk berbuka puasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jalan-jalan sore sambil jajan, pasti seru.